Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman di rumah pada sehat semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu nontonin video saya. Untuk kali ini saya mau berbagi tips cara menghidupkan motor yang udah lama banget nggak dihidupkan. Biasanya soalnya kalau saya pas dapat orderan dari luar pulau gitu, itu banyak yang komplain, Mas motornya kok nggak bisa dinyalakan gitu. Nah, nanti di sini tak kasih tahu penyebabnya. Kebetulan saya ini baru dapat motor. Ini motornya Yamaha U5 tahun 69. Ini motor ini suratnya lengkap, pajaknya mati lama, dan motor ini tak jual murah. Tapi sebelumnya motor ini mau tak review dulu. Jadi buat tak jadikan contoh cara ngidupin motor ini yang udah lama banget gak hidup. Jadi biar mungkin teman-teman di rumah yang motornya lama gak dihidupin, daripada dibawa ke bengkel, kalau mau coba otak-atik sendiri, ayo nih tak kasih tahu caranya. Nah, kalau mau servis-servis ringan atau bukain seperti ini, paling yang kita siapkan cuma ini ya, obeng min, obeng plus, kunci 10T, kunci 8T, tang, terus kunci busi ya. Ini yang paling penting cuma ini sih ya. Kebetulan motor yang kita dapat ini sayapnya udah nggak ada, jadi kita nggak usah bukain sayap. Dan kejadian seperti ini rata-rata pasti pada motor 2 tak yang susah banget dihidupin kalau pas lagi lama nggak dihidupin gitu ya. Pertama-tama kita harus cek strumnya dulu. Nah, kita bukain businya biar diengkol enteng, sama buat ngecek strumnya dari busi. Nah, ini kebetulan businya basah ya. Jadi kalau motor businya basah seperti ini berminyak kayak gini nih. Ini biasanya kalau nggak setrumnya di busi udah mati, ya oli sampingnya ini pasti ngendap di kalter bawah sini. Jadi pompa olinya kalau motor tua ini pasti biasanya udah nggak rapet ya. Pompa olinya pasti ada bocor sedikit-sedikit, jadi pompa olinya tuh ngalir terus masuk ke sini, masuk ke kalter. Jadi kalau olinya udah ngendap di kalter, pasti businya ini nggak kuat bakar. Akhirnya terjadilah seperti ini. Ini jadi becek kayak gini, becek nggak ada ojek gitu. Kalau kita udah buka businya, kita cek dulu setrumnya dari sini. Ini ternyata ini strumnya besar. Nah, tuh strumnya gede banget tuh. Nah, berarti permasalahannya bukan pada setrum, tapi pada karburator atau pada yang lain ya. Coba tak bongkar dulu, mau tak pastikan dulu apanya kira-kira yang nggak rusak, yang rusak. Ntar ambil kunci dulu. Nah, ini dalaman mesinnya sampai kotor banget karbunya. Terus hal wajib yang harus kita lakukan sebelum kita bersihkan ini semua, kita wajib ini bensinnya dicek dulu ada apa enggak. Nah, ini kebetulan bensinnya udah nggak ada, bensinnya udah habis. Oh salah, ternyata bensinnya ada di sini. Selang bensinnya di sini ternyata. Nah, kebetulan bensinnya habis ya.
Tapi kalau seumpamanya memang tadi bensinnya masih ada dan motor ini nongkrongnya udah 2 bulan atau 3 bulan lebih, kita wajib kita wajib kuras ulang bensinnya ya. Jadi bensin yang di sini kita wajib habiskan. Soalnya kenapa? Kalau bensin tua itu biasanya udah susah kebakarnya gitu. Jadi udah nguap daya bakarnya, jadi melemah. Mending kita kasih bensin baru. Kita mau coba dulu bongkar karburatornya. Ini motor ini kita dapat udah puluhan tahun nggak hidup ya. Untung tadi setrumnya masih ada. Biasanya kadang-kadang setrumnya sok hilang kayak gini nih. Kalau setrumnya hilang tuh pasti biasanya kabelnya kalau nggak dimakan tikus ya memang setrumnya udah hilang dari awal. Kita bongkar dulu. Motornya lama nggak hidup, ini wajib kita bongkar total. Kita lihat dalamannya. Biasanya kalau bensinnya tua itu bensinnya jadi kayak stempet, kayak grease gitu ya. Itu suka buntuin spuyernya, suka nyumpeti, kalau bahasa Jawanya itu nyumpeti spuyer, jadi bensinnya nggak bisa naik. Wah, ternyata betul dugaan saya. Ini bensinnya yang di sini ini bensin lama banget. Aromanya men, aroma terapi. Bikin merinding. Wah, baunya. Kebetulan ini tadi kita udah siapkan bensin sama oli samping, jadi buat nambahin ini nanti buat ngasih masuk ke motor ini tadi. Kalau udah kita bongkar seperti ini, kita cek spuyernya semua ya. Spuyernya ada yang buntu apa enggak kira-kira. Soalnya kalau motor kayak gini lama nggak hidup, itu spuyernya suka buntu, kemasukan sama bensin lama. Jadi bensin tuh kalau lama udah nggak dipakai, ngendap di tangki, itu biasanya warnanya jadi kayak coklat-coklat gimana gitu, kayak gini warnanya. Jadi ngendap coklat gitu. Terus itu kalau bensinnya di sini masih penuh, itu nanti nutupin sini. Jadi kita harus cek ini. Kalau ini buntu, dua-duanya buntu, pasti motornya dijegleng-jegleng nggak bakal hidup. Nah, tapi alhamdulillah untuk motor ini kebetulan spuyernya masih belum buntu semua, spuyernya masih bolong semua. Cukup kita bersihkan saja, terus kita pasang lagi nanti. Kebetulan karburatornya ini udah karburator tua ya, jadi bautnya ini banyak yang dol, terus akhirnya di atasnya sini dikasih mur. Ini di atasnya udah pada dikasih mur kayak gini, jadi kita masangnya agak lama, agak ribet. Kalau motornya karburatornya masih bagus tuh nggak usah dikasih mur kayak gini, udah tinggal baut aja.
teman-teman kita dapatnya motor ini karburatornya ada ganjel-ganjelan kayak gini ya. Udah pada pecah terus diganjel-ganjel kayak gini, tapi ya nggak apa-apa sih, asal masih rapat masih bisa lah. Nah, karburatornya sudah terpasang. Kita mau isi bensinnya dulu. Jadi kalau untuk motor 2 tak kayak gini, kalau lama tidak jalan kondisinya, setelah kita cek oli sampingnya, kalau mungkin nanti oli sampingnya kosong, mending kita jangan langsung tuangkan oli samping ke dalam situ. Tapi alangkah baiknya kalau bensinnya dicampur dulu ya pakai oli samping kayak gini. Campur secukupnya. Setelah itu kita tadi kan udah cek setrumnya di sini. Setelah itu kita cek ininya. Setrum yang keluar dari busi. Nih, coba. Nah, ini kebetulan setrum yang dari busi terlihat sudah bagus. Kalau ini di ujungnya ini nggak mau ngeluarin setrum, berarti businya mati. Jadi kalau kita tadi udah cek kan, kalau dari sini ini kayak gini udah keluar setrum. Nah, ini kan udah keluar setrum. Tapi kalau kita cek kayak gini, di ujung businya ini ndak ngeluarin setrum, berarti itu businya mati. Mending kita ganti aja. Berhubung ini setrumnya masih bagus, businya kita pasang lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita engkol sambil kita kop ya. Caranya ngekop gini, dari sini mas. Caranya ngekop gini, kita engkol sambil jari kita ini kita masukin ke dalam sini. Ini. Nanti sampai jari kita sini ujungnya basah. Kalau udah basah baru kita hidupkan. Kalau tangan kita sudah basah kayak gini, nah ini asal jangan sampai basah-basah banget. Begitu terasa di tangan terasa kayak agak dingin, langsung dilepas, nggak usah dikop, langsung kita hidupkan. Nah, pasti udah langsung hidup motornya. Motor
motornya ini cuma 50 cc, kalau saya yang naikin bro. Langsung hidup kan motornya. Jadi rahasianya motor Duetek itu pada ngekopnya tadi itu. Kita ngekopnya jangan seperti ini. Jangan kita kop seperti ini. Jangan kita kop seperti ini. Kalau kita ngekop seperti ini, kalau kita engkol itu banjirnya pasti udah keterlaluan. Jadi kurang berasa di tangan, tahu-tahu udah bensinnya udah pada masuk ke kalter, habis itu dihidupin susah. Jadi ngekopnya kayak gini ya. Kayak gini, kita gas sedikit, terus kita engkol. Nah, kalau di sini udah basah seperti ini, tuh pasti kalau setrumnya ada, diengkol langsung hidup. Nah, motor ini lama nggak dipakai, ternyata mesinnya enak banget ya. Mesinnya masih halus banget, masih lumayan enak loh. Dah, kita tinggal pasangin lagi, tutup karbonnya ini. Jangan lupa nanti kalau sudah motornya hidup, ini oli-oli samping dicek semua ya. Ini pompa olinya masih bisa jalan apa enggak. Jadi caranya ngecek pompa oli itu gini. Nah, kita hidupin. Kalau motor ini kebetulan pompa olinya ada di sini dan ini masih gerak-gerak. Ini habis itu ini jalur pompa olinya ini kita buka, olinya masih bisa mancur apa enggak. Nah, nih kebetulan kalau ini oli sampingnya memang udah habis, udah tak tap kemarin karena olinya udah lama. Ini kalau udah dihidupin, kalau udah tak hidupin gini, tak engkol, nanti olinya itu pasti muncrat-muncrat ke sini. Ada muncrat-muncratnya oli gitu. Kebetulan ini tempatnya agak susah, jadi saya nggak bisa jelasin. Kalau motornya Yamaha V80 atau V75, itu biasanya oli sampingnya masuknya lewat ke karbu. Jadi masuk ke karbu itu, nanti selang oli samping yang masuk ke karbu kita jabut, motornya kita hidupin, itu olinya masih bisa nyembur apa enggak gitu. Kalau masih bisa nyembur aman. Ini juga sebenarnya masih bisa nyembur, tapi masih belum tak fungsikan karena tangki oli sampingnya ini masih kotor, belum tak bersihkan. Takutnya nanti kalau diisi oli samping malah kerak-keraknya pada berode, malah nutupin jalurnya. Nah, ternyata motor ini masih enak banget. Ini motor Yamaha U5 tahun 69, 50 cc. Ya pastinya ini tak jual. Kalau kondisi seperti ini harganya 8.700.000. 8.700.000 kondisi seperti ini. Dan ini kemarin tutup-tutupnya sini udah tak belikan semua ya. Nah, nih tutupnya sini udah tak belikan. Nih, tinggal pasangin. Tutup ini sudah ada. Terus lampu-lampu sen juga udah tak belikan nih. Nah, depan belakang tak belikan. Cuma kemarin dapatnya
belakangnya utuh dapat 2, tapi depannya cuma dapat 1 kita. Dapat 1 ini. Di kondisi seperti ini, mesinnya enak, tak tambahin ini alat-alatnya ini. Ini motor ini tak jual di harga 8.750.000. Nah, ini mahal loh ini. Lampu sennya kemarin saya beli ini 3 biji aja 400.000. Terus ini kayak gini aja kemarin dapatnya juga 300.000. Nah, kalau motor seperti ini alatnya memang mahal-mahal semua ya. Suratnya lengkap, pajaknya mati. Nah, mungkin hari ini sedikit tips yang saya sudah sampaikan ini mungkin bisa, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di rumah ya. Kalau mau ngotak-atik motor sendiri, dan jangan takut kalau motornya rusak, kalau diotak-atik sendiri salah, bawa ke bengkel aja ya. Jangan sayang sama uangnya, tenang aja. Kalau di bengkel motor-motor kayak gini, insya Allah nggak banyak habisnya kalau mau hidupin aja. Ya nanti kalau nggak bisa langsung tanya-tanya ke saya. Kalau sudah diotak-atik tapi nggak nyala, nanti bisa telepon saya. Tenang aja, pasti tak bantu. Ya cuma kadang-kadang saya slow respon karena lagi di jalan cari-cari rongsokan. Yes, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Yo.